Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bil khair. Baik, alhamdulillah innana nahnul an insyaallah bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Baik, insyaallah fi hadhihi lailah as-sa'idah insyaallah sanata'allam an hadzal kitab yakni Kitabul Akhlaq lil Banin di Talabil Mudaris Al-Islamiyah di Indonesia. Al-muallif yakni Umar bin Ahmad Bahibah. Taib, nabda bi qiraati basmalah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari salah satu kitab yang ini amat sangat penting sekali, yaitu kaitannya dengan akhlak. Ini muallif atau pengarang dari kitab ini mengatakan harapan besarnya adalah agar kelak nantinya, terkhusus untuk para anak, ini kelak nantinya terbiasa dengan akhlak yang baik. Nah, kita semuanya ini tentu sebagai seorang anak, nah harapannya dari muallif dan termasuk dari para ustadz, para kita semuanya orang tua, harapannya kelak nantinya menjadi anak-anak yang berakhlak hasanah insyaallah. Baik, silahkan dibuka pada halaman kelima dalam kitab Akhlaq lil Banin. Silahkan dibuka halaman yang kelima. Pada judul yang pertama atau mawdu'an awal yakni bimadza yatakhallaqu al-waladu. Kita bisa artikan dengan apa seorang anak itu berakhlak. Nah, ini insyaallah nanti kita akan mengetahui tentang bagaimana seorang anak itu harus berakhlak. Ya, silahkan kita coba untuk membaca dari salah satu di antara kalian untuk membaca. Silahkan dari ya Arkan, tafadhal iqra. Yajibu 'alal waladi ay yatakhallaqa bil akhlaqil hasanah min sigharihi. Baik, di sini ada satu poin tadi sudah disebutkan sama teman kalian. Yang pertama adalah yajibu 'alal waladi, wajib atas seorang murid atau seorang anak ayyatakhallaqo, untuk berakhlak bil akhlaqil hasanati, dengan akhlak yang baik, min sigorihi, sejak kecil. Nah, ini ada petunjuk atau isyarat kepada kita semuanya bahwasanya berakhlak ini harus kita biasakan sejak dari kecil kita. Agar kenapa? Agar nantinya akan ada pembahasan di poin yang berikutnya. Ini setelah ini akan kita baca ataupun perwakilan dari kalian. Silahkan Ibnu untuk membaca makalah berikutnya. Isa mahbuban fi kibarihi yarda anhu rabbuhu wa yuhibbuhu ahluhu wa jami'un nas. Barusan sudah dibacakan oleh saudara teman atau teman kalian, lita'isha mahbuban fi kibarihi. Nah, ini sangat menarik jika kita perhatikan, lita'isha mahbuban fi kibarihi. Jadi disebutkan di situ supaya ketika besar nantinya dicintai oleh siapa? Di antaranya disebutkan pada poin berikutnya, yardo anhu rabbuhu. Siapa yang akan ridho di sini? Rabbuhu. Ma makna rabbuhu? Ya, Tuhannya. Nah, ini di sini supaya kelak nantinya, supaya ini Allah ridho terhadap
seorang anak tersebut. Nah, ini jika kita membiasakan akhlak kita dari baik, insya Allah Allah akan ridho terhadap kehidupan kita. Ya, berikutnya wa yuhibbu ahluhu, dan ini akan dicintai. Siapa di sini yang akan mencintai? Ahluhu. Ma makna ahluhu? Ahlinya, ya, bahasa Indonesia apa? Keluarganya. Sahih, betul. Nah, ini kelak nanti selain Allah akan ridho, ini ahluhu di sini disebutkan keluarganya nanti juga akan mencintai, tentu juga akan ridho dan akan mencintai. Bahkan tidak hanya sekedar keluarganya, ini juga disebutkan pada poin berikutnya, wa jami'un nasi. Ma makna jami'un nas? Ya, seluruh manusia. Termasuk di situ adalah seorang guru, kemudian kerabatnya, kakak-kakaknya, tetangganya, dan lainnya, lebih luas lagi masyarakat sekitarnya, dan yang lebih luas lagi di setiap yang kita temui. Nah, ini tentu mereka akan senang jika seseorang itu berakhlak mulia. Nah, bisa kita bayangkan jika kita sudah terbiasa dengan akhlak yang baik, akhlak hasanah tadi disebutnya, insya Allah Allah akan ridho, keluarga akan mencintai kita, bahkan orang-orang di sekitar kita juga insya Allah akan mencintai kita. Ya, taib, berikutnya, poin berikutnya silahkan dibaca Al-Hamam. Ya, tafadhol iqra. Wa yajibu alaihi aidan an yabta'ida 'anil akhlaqil qabihati. Ya, barusan sudah dibaca oleh Al-Hamam. Di situ disebutkan wa yajibu alaihi aidan, dan ini menunjukkan, pada poin ini juga menunjukkan bahwasanya seorang anak atau seorang thalib yajibu alaihi aidan, dia juga harus wajib ayyabta'ida, untuk menjauhi anil akhlaki, dari akhlak al-qabihah. Ma makna qabihah? Ya, sahih, qabihah bimakna yakni buruk. Nah, ini pada poin berikutnya ini, pada poin ini menekankan bahwasanya selain berakhlak yang baik, kita ataupun seorang anak itu wajib juga untuk menjauhi akhlak-akhlak qabihah. Tadi disebutkan akhlak yang buruk. Nah, apa saja diantaranya dan apa manfaat dari menjauhi akhlak yang buruk ini? Ya, silahkan dibaca Al-Ahumam. Aina Al-Ahumam? Ya, taib, iqra. Kay la yakuna makruhan la yardu anhu rabbu wa la yuhibbuhu ahluhu wa la ahadun minan nas. Ya, taib, jazakallah khairan. Barusan sudah dibaca oleh teman kalian Al-Ahumam. Di situ disebutkan kaila yakuna makruhan, supaya tidak makruhan. Apa di sini makruh? Ya, sahih. Bimakna yakni supaya tidak dibenci. Nah, apa di antara kebencian di sini? Ya, yang pertama di situ disebutkan la yardo anhu rabbuhu. La yardo. Ma makna la yardo? Ya, tidak ridho, anhu rabbuhu. Ini tidak ridho di sini adalah seorang anak itu tidak akan diridhoi jikalau akhlaknya qabihah. Di situ yang tidak ridho adalah rabbuhu. Ma makna rabbuhu? Tuhannya. Ya, sahih. Ini Tuhannya tidak akan ridho jika seorang anak, seorang manusia itu berakhlak qabihah, dengan akhlak yang buruk. Nah, kemudian disebutkan juga wala yuhibbuhu ahluhu. Di situ terdapat huruf la. Ma makna huruf la? Tidak. Bimakna di sini kita bisa mengambil kesimpulan la yuhibbu ahluhu. Ini tidak akan yuhibbuhu, tidak akan dicintai ya. Jadi ahluhu, keluarganya ini juga tidak akan mencintai seorang anak, seseorang yang berakhlak qabihah. Nah, ini tidak cukup hanya keluarganya. Disebutkan di situ, ditambahkan pada poin berikutnya wala ahadun minan nasi.
dan tidak seorang pun dari manusia. Ini menunjukkan juga kepada kita bahwasanya kita harus dan wajib, ini bahkan disebutkan tadi ya, wajib juga untuk menjauhi akhlak-akhlak qabihah, akhlak yang buruk. Jadi kita harus menjauhi akhlak tersebut supaya apa? Supaya kehidupan kita ini tidak dibenci. Bahkan tidak hanya dibenci oleh keluarga ataupun masyarakat, orang-orang sekitar. Bahkan ini disebutkan tadi la yardu anhu rabbuhu. Nah, ini supaya juga Allah itu tidak ridho tadi jikalau ada seorang anak ataupun seorang murid yang berakhlak qabihah, Allah itu tidak akan ridho. Nah, maka bagaimana caranya supaya Allah itu ridho? Berakhlak bagaimana supaya Allah itu ridho? Ya, akhlak yang baik. Apa bahasa Arabnya? Bil akhlak al hasanah. Baik, ahsantum insyaallah. Nah, ketika kita berakhlak yang hasanah, yang baik itu, insya Allah nanti juga akan dicintai oleh keluarga kita, orang-orang di sekitar kita semuanya. Ya, semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk selalu berakhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ya, kepada siapapun kita harus berakhlak, terlebih lagi kepada orang-orang yang lebih tua dengan kita harus lebih hormat, lebih berakhlak mulia, berkata-kata yang baik kepada mereka semuanya. Taib, insyaallah nuwasil ad-dirasah fi usbu' al-atiyah wa insyaallah nakhtatim awalan. Kita tutup untuk pembelajaran kitab malam hari ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.